Ya terima kasih ya Pak atas waktunya saat ini, apalagi di hari weekend saat ini ya panas-panas gitu, Bapak udah mau meluangkan waktunya gitu bersama Baik, saya. baik Mas. Jadi sebelum kita mewawancarai Pak secara formal nih, boleh tahu nggak sih nama Bapak apa, terus pekerjaan Bapak saat ini apa, lalu passion Bapak saat ini ada di mana gitu? Baik, perkenalkan ya Mas, nama saya Zagarino. Jadi saya pekerjaan saya sendiri sekarang itu sebagai pegawai di Greenpeace di Jakarta. Lalu saya seorang aktivis juga sih Mas gitu. Oke, berarti kalau aktivis gitu berarti seru-seru gitu ya? Apa udah berapa lama ini jadi aktivis? 4 tahun Mas. Wes keren banget. Termasuk ya memang menurut saya karena apa ya, dia tuh karena saya tuh mulai apa namanya kayak tertarik gitu loh sama ini kayak dari umur pas habis kuliah itu sih. Iya, paham. Jadi karena Bapak udah pernah nih, saya pernah juga nih. Jadi, Boleh. perkenalkan, nama saya Pascalis Alta Christy. Saya ini mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta di daerah Babarsari. Baik. Jadi hari ini saya ini mau wawancara kurang lebih itu 30 sampai 55 menit dengan Bapak. Jadi itu mengenai peran Greenpeace di dunia kancah internasional ataupun di nasional gitu kan. Jadi wawancara ini juga bertujuan ini untuk mengumpulkan data mengenai peran Greenpeace ataupun NGO lingkungan lainnya nih lain dalam mencegah perubahan iklim dunia saat ini. Kan seperti kita juga udah tahu ya kalau perubahan iklim misalnya itu lagi naik drastis gitu, panas-panas gitu. Bener banget. Apalagi kalau hujan-hujan pun nih panasnya makin terasa gitu kan daripada dinginnya gitu. Jujur betul banget. Jadi untuk saat ini apakah untuk menjamin akurasi data nih ya Pak, apakah Anda mengizinkan percakapan ini itu direkam, dan apakah Anda bersedia jika nama Bapak ini dicantumkan di dalam video secara eksplisit dalam laporan penelitian saya, atau lebih nyamannya menggunakan anonim gitu? Baik Mas, berhubung saya kan aktivis ya Mas. Saya tuh pasti ingin menyuarakan Greenpeace ini. Menurut saya malah senang Mas kalau misalnya ini menjadi diliput gitu. Untuk masuk ke media sosial saya lebih suka. Jadi untuk masalah ini saya izinkan. Oke, makasih ya Pak. Baik sama-sama. Biar kita makin flow-nya wawancara ini makin bagus nih Pak. Bapak mau menggunakan wawancara kita kan ya, apakah mau semi formal ataupun formal gitu Pak? Kita semi formal aja lah ya, karena kita juga lagi mau nyantai nggak sih? Oh ya boleh, makasih ya Pak, makasih banyak Pak. Jadi biar nggak terlalu tegang Mas. Ya oke. Jadi menurut ini pertanyaan pertama nih Pak dalam wawancara ini, boleh cerita nggak Pak sejak mana Anda mengetahui mengenai Greenpeace ataupun NGO lingkungan lainnya? Baik. Jadi saya tadi ngomong habis kuliah ya, itu lebih tepatnya sejak saya tuh setelah ya namanya kan kalau dari kuliah sendiri kan ada yang namanya waktu luang ya Mas. Nah saya tuh melihat ada yang namanya Greenpeace. Jadi dia tuh saya lihat tuh dia tuh aktif di lingkungan kampus juga. Terus juga isu defrontasi dan polusi lautan semakin banyak ya. Kita lihat berita-beritanya. Terus juga memahami bahwa kalau Greenpeace tuh salah satu NGO global, makanya ini tuh membuat konsisten melakukan kampanye. Jadi saya tuh tertarik lah karena itu menjadi salah satu yang bikin kita tuh semakin sadar sama lingkungan lintas global juga. Jadi nggak cuma di sini juga Mas. Berarti nggak cuma di lokal doang, tapi itu udah masuk ke dalam internasional gitu ya Pak? Benar. Oke, benar Pak. Oke. Jadi menurut Bapak nih, apa sih bentuk advokasi Greenpeace ini yang menurut Anda paling berpengaruh nih dalam menekan pembuat kebijakan di kancah internasional gitu? Baik, jadi menurut saya Mas, itu karena pertama berbasis data ilmiah. Jadi kalau misalnya kita ada datanya, kita semakin menguatkan statement kita kan. Terus juga ada yang namanya laporan investigatif Greenpeace. Ini juga jadi salah satu yang paling kuat ya untuk membuat argumen. Terus juga karena ini tuh bisa memaksa pemerintah
dan perusahaan tuh untuk merespon temuan itu gitu. Jadi tekanan itu membuat moral kampanye publik, membuat isu lingkungan itu tidak bisa ditunda, jadi harus segera diselesaikan. Jadi ibaratnya kayak kita tuh gimana nyadarin pemerintah sama perusahaan itu. Karena udah gawat banget ya dengan Bener. perubahan lingkungan saat ini ya. Ya, karena itu salah satu penyebabnya kan Mas. Ya betul banget Pak. Jadi selanjutnya nih, menurut Bapak nih, bagaimana cara Greenpeace ini melakukan advokasi untuk mendorong pemerintah ini tuh lebih peduli pada isu lingkungan? Bagus. Jadi jawabannya itu gunain kombinasi kebijakan sih Mas. Jadi nggak cuman kampanye publik aja. Jadi ada namanya mobilisasi tekanan masyarakat. Ini tuh untuk menekan pemerintahan ya. Terus juga pendekatan itu membuat pemerintah berada di posisi yang harus merespon tuntutannya semakin kuat. Jadi kayak kalau misalnya kita ibaratnya kayak nyepam. Jadi kayak kita menuntut terus. Jadi kan pemerintahan semakin kayak kalau misalnya isu ini nggak segera ditangani, maka kan jadi semakin isu yang gede gitu. Jadi kalau misalnya tidak segera diselesaikan, maka itu nanti malah jadi bumerang jadi pemerintahannya. Karena menurut saya sendiri ntar yang dirugikan malah negara, karena itu juga termasuk bisa menjadi ancaman juga bagi negara. Gitu. Berarti kayak para aktivis itu dari kampanye Greenpeace kita terjun di jalan gitu kan? Ya benar. Kan rame-rame gitu. Karena emang buat kita sendiri gitu loh. Biar nantinya itu dilihat pemerintah nih, kalau memang situasi saat itu memang darurat gitu. Ya bener. Jadi nggak cuman kayak isu-isu aja, tapi ini tuh benar-benar krisis nanti. Bang, oke Pak. Jadi menurut Bapak nih, komunitas lingkungan apa saja nih yang paling berkembang dan menguat karena kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace sendiri? Kampanye. Jadi kampanye Greenpeace ini ngedorong tubuhnya komunitas anti plastik ya. Terus juga kelompok penjaga hutan dan gerakan pesisir yang peduli laut bersih. Jadi kan kita tahu sendiri ya, laut-laut sekarang tuh banyak banget plastiknya. Iya betul. Terus juga gerakan anak muda juga semakin aktif ya, karena terpacu oleh aksi-aksi simbolik Greenpeace. Contohnya Pandawara. Benar Pak. Jadi apalagi laut-laut sampah itu kontribusi sampah paling banyak tuh dari Aisyah sendiri ya, benar Pak? Iya benar. Terus juga kalau kita tahu sendiri kan, laut itu kan lebih ke objek wisata ya Mas. Jadi kalau misalnya ini nggak segera ditangani termasuk kotor, ini malah nggak cuma ngerugiin dari pihak negara juga, itu juga flora fauna kita juga. Jadi kayak semakin ntar bahasanya kayak punah lah. Berarti biar nggak punah ini berarti kita harus gimana cara kita tuh mendaur ulang sampah gitu ya Mas. Intinya kita juga harus ngelarin pencegahan, dan kalau bisa kita juga yaitu daur ulang juga termasuk sih. Ya Mas ya Pak. Oke. Jadi selanjutnya nih, bagaimana kampanye Greenpeace ini dapat memotivasi nih komunitas di masyarakat lokal ataupun internasional untuk melakukan aksi lingkungan di tingkat lokal maupun internasional? Ya diulang-ulang. Nggak apa. Ya. Jadi intinya tuh kan ya, gimana kampanye Greenpeace tuh memotivasi untuk melakukan aksi lingkungan kan? Iya. Oke, jadi menurut saya sendiri ya, kampanye tuh yang dilakukan sekarang tuh untuk menekankan urgensi Mas. Jadi ini tuh nggak cuman sepele lah. Jadi kita tuh harus tanggung jawab moral, sehingga banyak komunitas yang merasa perlu ikut bergerak. Jadi nggak cuman segelintir orang saja. Terus juga visual kampanye yang kuat juga dapat membuat mudah dipahami ya. Jadi kayak sebab akibatnya, dampaknya itu masyarakat harus lebih sadar. Terus juga membuat masyarakat tuh lebih aktif lah, mau mulai aksi-aksi lokal. Jadi nggak masalah kecil, yang penting ada kemajuan. Berarti ini dampak dari Greenpeace ini menyebar banget ya Mas. Jadi kayak meskipun kecil nih, tapi kita harus punya logika nih. Kalau kita nggak gerak, siapa lagi yang gerak gitu kan? Bener banget Mas, bener. Yes. Oke, sebelum kita masuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, jadi saya mau mengulangi statement Bapak ya. Dari awal, jadi Bapak ini mengatakan kalau Greenpeace ini sebagai organisasi advokasi ini tuh bergerak dengan cara menuntut pemerintah dengan data-data ilmiah. Iya, benar. Jadi mereka nih ada statement gitu untuk biar pemerintah ini gerak gitu.
urgensi. Iya. Jadi Bapak juga bilang kalau Greenpeace ini juga bekerja sama dengan komunitas anti plastik ya Pak? Iya. Anti plastik di laut biar flora fauna kita ini nggak hancur, biar pantai kita ini juga bersih gitu dari sampah-sampah gitu. Benar. Tadi Bapak juga menyebutkan tentang anti deforestasi. Iya. Nah berarti kita ini nggak dengan sampah juga, tapi kita deforestasi biar hutan tuh nggak gundul lah, biar nggak panas gitu ya. Iya Biar benar itu. tetap ini ya, Iya benar. biar tetap asri gitu. Iya, karena emang bener sih mas katamu. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat ya, jadi perkotaan itu kan jarang ada pohonnya. Itu menurut saya lebih panas sih, karena emang juga penuh kesadaran juga dari pemerintah. Karena untuk kedepannya juga mungkin nggak cuma isu suhu aja ya, ntar juga ada kebanjiran juga salah satu. Oke, paham. Benar. Siapa? Jadi kita karena udah saya cek ulang nih dari statement Bapak, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Boleh. Oke. Menurut Anda ini bagaimana kampanye mereka ini dari Greenpeace, dari pihak Bapak sendiri dapat memengaruhi opini publik nih dan membuat masyarakat ini lebih sadar tentang masalah lingkungan? Oke. Jadi kampanye Greenpeace ini menggunakan pesan visual. Kalau dulu kan lebih ke poster ya. Poster itu menurut saya udah ketinggalan zaman mas, karena sekarang orang-orang itu udah nggak acuh lah, karena emang kebanyakan iklan ya. Terus juga sekarang tuh lebih menggunakan narasi yang sederhana tapi udah viral. Ibaratnya kayak kita fakta aja lah, kayak kemarin ada video anak kecil yang di sungai itu yang kayak mengutin sampah kayak Pandawara. Itu malah lebih membuat orang-orang tuh semakin sadar bahwa ini tuh penting mas. Jadi nggak cuman anak kecil aja, jadi kita yang sudah dewasa harusnya mengikuti apa yang dilakukan anak kecil. Sehingga ini tuh cepat membuat kesadaran publik tuh semakin tahu lah kalau misalnya ini tuh penting. Terus juga dengan cara ini tuh isu lingkungan tuh jadi dari sesuatu yang jadi abstrak menjadi masalah yang sehari-hari yang harus ditangani mas. Jadi enggak, kalau misalnya ini tidak ditangani seperti yang sampah itu, maka lambat laun yang kena masyarakat sendiri, ntar kebanjiran gitu. Berarti kita nih meskipun Greenpeace nih ngasih pesan tuh simple tapi berdampak gitu dengan kepada masyarakat. Benar banget mas, benar. Dan Greenpeace ini pun mereka ini menyuarakan ya dari yang sering-sering biar kita lihat terus kita sadar nih. Jadi keseharian kita nih kayak ada sampah di jalan nih, terus kita pungutin nih biar nggak banjir gitu. Benar. Jadi kesadaran masing-masing setiap misalnya keseharian kita gitu. Ya, jadi gimana keseharian positif kita terdampak pada orang lain. Jadi seorang lain lebih sadar juga kalau itu salah gitu. Oke, paham. Oke. Jadi selanjutnya ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak nih, karena bekerja di Greenpeace ya, apa yang membuat kampanye Greenpeace ini itu berbeda dari kampanye NGO lingkungan lainnya? Oke, jujur ya mas, Greenpeace ini tuh cenderung memilih aksi yang berani dan simbolik sehingga menarik perhatian media internasional mas. Terus juga keberanian ini tuh nyiptain tekanan moral yang lebih kuat dibanding kampanye konvensional yang lain mas. Jadi kayak kita tuh lebih berani lah. Kita nggak takut sama pemerintahan. Kita karena emang ini tuh urgensi mas, penting. Karena yang kena tuh nggak cuma pemerintahan tapi semua manusia mas. Berarti yang membedakan Greenpeace dengan kampanye NGO lingkungan lainnya itu dari tindakan ekstrim dari Greenpeace sendiri tuh ya? Ya, benar gitu ya. Berarti kayak lebih langsung menantang pemerintah nih berarti ya Pak dari? Iya, karena kita benar-benar lebih berani lah. Kalau mungkin kalau dari kampanye lain kan karena dia masih ada tekanan gitu ya, jadi nggak terlalu leluasa. Tapi kalau kita karena ini kan udah termasuk skala global ya mas. Jadi kayak saya tuh udah ya benar-benar harus berani lah gitu. Jadi bedanya di situ. Oke. Selanjutnya nih Pak, nah, jadi menurut Bapak nih kampanye lingkungan seperti apa yang biasa dilakukan oleh Greenpeace untuk menyebarkan pesan mereka nih? Jadi menyebarkan pesan ya. Jadi Greenpeace itu tuh sering melakukan kampanye visual besar mas. Ya seperti yang di media sosial tadi ya. Terus juga investigasi lapangan juga. Terus ada serta aksi langsung. Tapi kita nggak pakai kekerasan. Kita tuh lebih menyuarakan tadi yang memancing diskusi publik. Jadi kayak wah ini ada Greenpeace nih yang kemarin ada
kampanye tentang ini. Jadi kayak kita tuh membawa pesan positif mas. Terus juga mereka tuh juga ingin melibatkan masyarakat melalui kampanye digital yang dapat diikuti semua aja, semua kalangan, mau kalangan miskin, menengah, kaya, terus juga umurnya nggak mandang umur mas, dari yang kecil sampai tua gitu. Jadi kita universal gitu. Universal. Oke Pak. Paham Pak. Oke, selanjutnya ya Pak. Jadi menurut Bapak nih apa sih peran utama Greenpeace nih sebagai NGO lingkungan yang levelnya itu udah mendunia ya dalam isu lingkungan global? Oke, jadi peran utama Greenpeace sendiri ya adalah menjadi pengawas independen yang menyuarakan isu lingkungan secara tegas dan tanpa kompromi mas. Jadi mereka tuh juga saya sendiri Greenpeace tuh juga menjadi jembatan antara masyarakat sipil dan arena kebijakan global mas gitu. Jadi lebih menyuarakan. Berarti Greenpeace itu posisinya itu sebagai penyambung lidah ya mas, dari masyarakat yang melihat kalau urgensi itu benar-benar nyata kepada pemerintah ya sebagai pembuat kebijakan gitu. Bener banget mas ya begitu. Oke. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak nih kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Greenpeace sendiri nih dengan NGO lingkungan lainnya gitu? Ini pertanyaan bagus ya mas. Jadi Greenpeace sendiri tuh bekerja sama dengan organisasi seperti Friend of the Earth, terus ada WWF, terus ada Rainforest Action Network, sama WALHI itu dari Indonesia ya mas, sama ada Sawit Watch. Terus kolaborasi ini tuh meliputi mendorong penegakan hukum terhadap pembakaran hutan, terus ada kampanye anti sawit ilegal, sama advokasi kebijakan pelestarian hutan. Jadi ini tuh berbagai koalisi anti defrontasi untuk memperkuat kampanye dan advokasi mas. Jadi kolaborasi ini tuh membuat suara lingkungan lebih solid dan sulit diabaikan pemerintah maupun korporasi gitu. Berarti karena area yang ini suara untuk gede ya, makanya harus ada kayak kolaborasi dengan lingkungan lainnya yang fokusnya memang ke situ gitu. Misalnya tadi kayak ke hutan gitu kan, kayak Friends of the Earth, dimana nih tentang lingkungan biar gak rusak gitu lingkungannya. Bener, apalagi tadi kan kita bahas laut nih, terus juga ada laut. Jadi kita nggak cuma fokus pada daratan aja mas, jadi lautan juga kena. Gitu. Oke paham. Jadi kalau misalnya laut tuh kayak Oceana gitu ya Pak? Ya bener itu salah satunya mas, salah satu apa namanya organisasi. Oke, jadi aku juga karena kita udah masuk pertanyaan terakhir nih, jadi aku mau ngecek ulang nih Pak tentang statement Bapak yang udah Bapak sampaikan gitu. Jadi Greenpeace ini tuh menyuarakan pesan mereka nih melalui visual ya Mas. Jadi nggak yang konvensional yang nggak ekstrim banget, tapi lebih ke ekstrim parah gitu ya Pak. Ya benar. Jadi biar pemerintah nih ngelihat kalau memang urgensinya ini benar-benar nyata gitu ya Pak. Ya. Jadi Bapak bilang tadi juga tugasnya Greenpeace ini tuh sebagai pengawas independen gitu. Benar itu benar. Oke, mungkin itu ya Pak. Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Pak. Udah terakhir aja nih, boleh kok. Sabar belum. Oke. Jadi secara keseluruhan ya Pak, dari pertanyaan yang saya sampaikan ya Pak, bagaimana nih Anda melihat Greenpeace dalam mencegah perubahan iklim di dunia global saat ini gitu? Bagaimana Mas tadi? Bagaimana Anda melihat peran Greenpeace dalam mencegah perubahan iklim di dunia global? Oke, menurut saya Mas. Ya, menurut Bapak. Greenpeace ini tuh berperan penting sebagai motor penggerak kesadaran global Mas. Terus ini tuh membuat menekan negara dan perusahaan untuk bertindak lebih cepat. Terus juga dengan strategi kampanye yang kuat dan kolaborasi seperti tadi lintas negara, Greenpeace itu membantu menjaga isu iklim tetap jadi prioritas dunia Mas. Jadi kita tuh harus ada ya tadi kolaborasi juga. Jadi intinya kalau misalnya kita sendiri emang pasti kan lebih kayak apa namanya dikesampingkan ya masalah ini. Cuman karena kita sudah membuat masyarakat sadar dengan isu ini, terus juga ada kolaborasi, sebisa mungkin terus kita tuh ingin dinotis juga bahwa isu ini tuh penting, takutnya bisa jadi krisis Mas. Ya, oke.
Oke Pak. Oke, mungkin itu saja ya Pak untuk pertanyaan wawancara kita saat ini ya Pak. Boleh. Jadi saya sangat berterima kasih dengan Bapak karena udah meluangkan waktunya nih ya Pak. Baik. Sebelum kita tutup nih ya Pak, Ya. ada nggak sih informasi tambahan nih atau pesan-pesan kepada masyarakat ataupun mahasiswa dari UPN sendiri yang sangat relevan dengan topik pembicaraan kita saat ini loh, sebagai penutup doang sih Pak gitu. Oke. Jadi kalau bisa ya Mas, kita mumpung Masnya kan kuliah nih, Iya. sebisa mungkin Masnya tuh gimana caranya menggunakan one step satu gerakan kecil, walaupun itu menurut Masnya sendiri kayak nggak berguna, tapi itu termasuk berguna pada alam ya. Misal kayak kita gini aja deh, misal nih kita bawa plastik sedotan, kan biasanya sedotan ada plastik nih. Nah, biasanya kan lempar aja kan, itu sebisa mungkin sampah plastiknya ini ditaruh saku dulu Mas. Jadi ntar setelah ada tong sampah baru dibuang. Jadi gerakan kecil ini tuh yang malah ngebantu Mas. Jadi salah satu kesadaran juga. Jadi gimana pun terus juga Mas ini jadi semakin sadar bahwa isu-isu ini tuh semakin penting. Apalagi kalau membuang sampah itu kan dampaknya langsung ya Mas. Sama kalau misalnya ini sering dilakukan, ya kita tahu sendiri kan banyak pembuangan sampah ya. Terus juga kadang tuh hal-hal kecil itu ya juga kebuangnya ke laut tadi ya Mas. Kalau misalnya Masnya juga lagi wisata buang sembarangan, yang terkena tuh malah flora fauna itu Mas, kayak kura-kura. Kadang kalau Masnya pernah lihat di media sosial ya Mas, ada kura-kura yang kayak terjerat jaring atau apa plastik-plastik, terus makannya juga plastik. Nah itu secara nggak langsung itu kan menyebabkan mikroplastik ya Mas. Nah itu bahaya, dan yang terkena mikroplastik itu ya kita sendiri Mas. Jadi sebisa mungkin karena kita fokusnya pada isu lingkungan, bagaimana mungkin kalau misalnya kamu sudah melakukan hal benar ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya memang Masnya memang pengen menyadarkan, itu lebih bagus Mas ya, seperti saya ikut Greenpeace gitu. Gitu Mas. Lebih berani gitu kita menyadarkan orang lain juga gitu ya Mas. Benar banget. Oke, mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktunya gitu, udah mengizinkan saya merekam video ini ya Pak. Boleh. Mungkin jika saya izin untuk wawancara ini ya Pak. Oke. Boleh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Mas. Mari. Ya. Ya. Baik.